saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah online GKP Eklesia Kristi. Pagi ini mari kita mengundang Tuhan Allah dengan kuasa-Nya hadir di tengah-tengah kita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul di dalam ibadah ini Tuhan. Walaupun secara virtual, tetapi kami percaya ketika kami datang, ketika kami mau memuji Tuhan, kami memuji Tuhan dengan hati yang tulus, maka kuasa-Mu hadir di dalam ibadah ini. Hadir ketika kami memuji menyembah Tuhan. Hadir ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami. Layakkan kami untuk kami mau menyembah, mengagungkan nama-Mu Bapa. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama di dalam memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji, mengagungkan nama-Mu, maka kami akan menikmati kuasa-Mu. Kami akan menikmati pemulihan-Mu terjadi di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami, kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita angkat hati kita. Kita memuji Tuhan Allah Immanuel. Dia ada di sini bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat pujian kita, memuji Tuhan Allah Immanuel di tengah-tengah kita. Haleluya.
Kau harapan
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dia sanggup. Dia sanggup, saudara-saudara. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melepaskan kita. Sebab hanya Dia. Hanya Tuhan. Panggil namanya. Katakan hanya Kau. Dia sanggup. Hanya Kau Tuhan. Sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan Raja, ku ingin Layak Engkau layak.
Mari dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami dapat memuji mengagungkan nama-Mu. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi sumber kehidupan kami. Firman-Mu menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan urapi setiap jemaat-jemaat-Mu yang bersama-sama dalam mendengarkan firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita menginjak di minggu yang terakhir di bulan Januari di tahun 2021. Banyak hal yang kita sudah lihat, banyak hal yang kita sudah rasakan. Kejadian demi kejadian, COVID yang belum berhenti sampai saat ini. Tetapi satu hal, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dia memampukan perjalanan hidup kita. Sehingga kita senantiasa berkata, Yesus baik, Yesus baik. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengikuti firman Tuhan ini. Saya mengangkat satu tema, Tuhan sumber pertolongan. Tuhan Yesus sumber pertolongan, tidak ada yang lain. Mari bersama-sama kita membuka di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menyimaknya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang kedua yang baru kita baca pada saat ini. Bagaimana perkawinan terjadi, pesta perkawinan terjadi. Dan saat itu Yesus diundang. Tadi saya katakan bahwa tema kita pada saat ini, Tuhan sumber pertolongan. Sehingga pagi ini kita akan bersama-sama belajar dan kita meresponi bagaimana agar kita bisa berkata Yesus itu sumber pertolongan kita. Kita akan mengikuti satu demi satu. Yang pertama, untuk kita bisa meresponi akan tema ini. Yang harus kita lakukan, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yohanes pasal yang kedua yang baru saja kita baca. Yang baru saja kita baca pada saat ini. Bagaimana terjadinya satu acara besar, acara perkawinan. Atau boleh kita katakan bahasa trennya sekarang, resepsi pernikahan. Saya percaya pengantin mempersiapkan agar apa? Acara itu terjadi dengan begitu semarak, dengan begitu baik. Mereka sudah mempersiapkan apa-apa yang akan dihidangkan. Dan salah satu yang mereka hidangkan pada saat itu lewat pembacaan kita, air anggur. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di dalam Yohanes pasal yang kedua dikatakan pada ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur. Kemudian ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Artinya apa? Masalah terjadi di dalam acara itu. Masalah besar terjadi. Mengapa? Karena kalau orang sudah tahu, waduh, mereka kehabisan air anggur. Bisa malu. Pengantin malu, keluarga besar juga malu. Tetapi
masalah itu terselesaikan. Karena apa? Mereka mengundang Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan pribadi kita. Dalam kehidupan rumah tangga kita. Mengundang Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Mengundang Yesus berdiam dalam kehidupan kita. Saya mau katakan melibatkan Tuhan. Mengundang Dia untuk kita libatkan di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya melibatkan saja. Setelah itu selesai. Tidak. Tetapi Yesus ketika kita undang. Kita mau Dia menjadi tokoh utama dalam kehidupan pribadi kita. Kita mau bukan hanya melibatkan saja. Tetapi Dia menjadi tokoh utama dalam kehidupan kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 127 dikatakan. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Maka sia-sia. Artinya kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita mengundang Tuhan. Kalau kita mau melihat mujizat. Kalau kita mau melihat pemulihan terjadi. Kalau kita mau melihat bagaimana pribadi kita berjalan dengan baik. Kalau kita mau melihat bagaimana rumah tangga kita walaupun ada tantangan. Tapi ketika kita mengundang Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Mengundang Tuhan bukan hanya sebagai tamu saja. Sebab apa? Kalau tamu, dia datang, ada waktunya, dia harus pergi. Tetapi mengundang Tuhan, mendiami sepenuhnya dalam kehidupan kita. Mendiami, tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Bagaikan ada satu lagu sekolah minggu. Bukan untuk sementara dia tinggal dalam hidup kita. Tetapi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara saya ingin katakan. Sebelum kita mau mengundang Dia. Yesus sudah ada di depan kita. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-20 dia katakan begini. Lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat ini berkata bahwa dia ada di depan pintu hati kita. Di depan kita mengetuk pintu. Artinya sebelum kita mau undang pun dia sudah ada di hadapan kita. Dia mau supaya kita masuk di dalam hidupnya. Tinggal bagaimana kita mau undang atau tidak. Mengapa saudara? Karena dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mengasihi saya dan mengasihi saudara. Yesus akan selalu berkata, anakku engkau berharga di hadapanku. Anakku engkau berharga di hadapanku. Tuhan tidak memandang hina saudara dan saya. Bagaikan satu lagu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita. Sehingga dia berkata engkau penting di hadapanku. Engkau istimewa di hadapanku. Mari kita undang dia. Mengapa kita perlu mengundang Tuhan? Untuk mendiami hidup kita selama-lamanya. Bukan untuk sementara. Sebab di dalam dia ada keselamatan. Hanya di dalam dia ada keselamatan. Hanya di dalam dia ada pengharapan. Mari undang dia. Pernikahan yang terjadi. Masalah boleh terjadi. Tapi ketika kita mengundang Tuhan. Maka masalah itu terselesaikan. Yang kedua saudara. Bagaimana kita meresponi Yesus itu sumber pertolongan kita. Hal yang kedua. Memohon pertolongan kepada Tuhan. Saat kita menghadapi pergumulan. Untuk kita mau menyadari. Yesus itu sumber pertolongan. Yang harus kita lakukan. Mohon. Lari kepada dia. Minta pertolongan kepada dia. Yesus tolong saya. Tetapi saudara.
Kadangkala kita mendengar, kadangkala kita merasa kuat. Oh, kalau pergumulan ini, kalau masalah ini menyerang kehidupan saya, kecil, saya bisa. Masalah rumah tangga, masalah membesarkan anak. Pak Pendeta, saya ahlinya Pak Pendeta. Mengapa? Sebab saya sudah banyak mengikuti seminar demi seminar. Seminar keluarga yang bahagia. Seminar keluarga yang harmonis. Wah Pak Pendeta, sertifikat saya berderet loh di rumah saya. Saudara, saya mau katakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak minta pertolongan Tuhan, hasilnya nol besar. Undang dia. Tapi ketika kita menghadapi pergumulan apapun itu, jangan lari kemana-mana. Jangan berkata, saya kan sudah Kristen sejak lahir. Tapi ketika kita menghadapi pergumulan, kita hanya lari kepada orang lain. Kita hanya lari kepada orang pintar. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudara, di handphone saya ada satu SMS yang masuk. Jika engkau ada utang, jika engkau bermasalah, datang kepada saya. Hubungi saya. Persugihan. Waduh. Hal ini yang banyak terjadi di mana-mana. Ketika orang membaca akan hal ini, wah, ini bisa menjadi jalan keluar saya. Kita diperhadapkan dengan begitu banyak godaan. Supaya kita jangan lari kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita lari, ketika kita meminta pertolongan bukan kepada Tuhan, maka kita mulai terjerat. Kita mulai mundur lagi. Kita mulai mundur. Kita mulai terjerat. Kita mulai terikat. Akhirnya kematian kekal menjadi milik kita. Tapi mari, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, mari lari kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan sudah berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Itu kata Tuhan. Sehingga inilah jaminan untuk kita mau datang kepada Dia. Untuk kita mau minta pertolongan kepada Dia. Ada satu kasus dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Ayat 1 sampai 14. Tapi kita baca ayat yang kedua saja dan ayat yang ketiga. Sejak saat itu, tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Bangsa Israel merasa, waduh, mereka terkalahkan terus, dikalah oleh orang Filistin. Kemudian Samuel berkata, ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asih Taurat dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Orang Israel mengalami kekalahan. Mengapa? Mereka percaya Tuhan. Tetapi apa? Mereka mulai lari kepada Allah kecil. Mereka mulai mempercayakan hidup mereka kepada Allah yang kecil. Bukan kepada Allah yang berkuasa. Ketika mereka mulai melihat kekalahan demi kekalahan lagi, Samuel berkata, berbalik, cari Tuhan, mohon kepadanya. Kisah ini memberikan kita satu hal, ingatan kepada kita. Supaya kita hanya lari kepada Tuhan, hanya memohon belas kasih kepada Tuhan. Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Bukan hanya mengundang Dia, tetapi memohon pertolongan kepada Dia, bukan kepada yang lain. Apapun yang ditawarkan oleh dunia kepada kita, mari katakan, tidak. Aku hanya percaya kepada Tuhan.
Aku hanya lari kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Dia. Hanya fokus kepada Dia. Mata kita hanya tertuju kepada Dia. Ada satu kisah Bapak Ibu Saudara sekalian. Seseorang mempunyai tetangga. Tetangganya itu mempunyai usaha ikan arwana. Saya melihat di Tokopedia. Ikan yang paling mahal saat ini ya yang saya lihat di Tokopedia. Harganya 66 juta. Waduh mahal. Itu 30 cm. 66 juta. Katanya dari warna. Saya berpikir kalau tambah 10 cm lagi. Waduh berapa puluh juta lagi. Nah orang ini melihat di tetangganya itu bagaimana usahanya. Bagaimana ikan-ikan yang ada di situ. Tetapi mata orang itu melihat satu ekor ikan. Ikan arwana itu bagus sekali. Warnanya bagus. Tetapi kelopak matanya terturun. Kelopak matanya tidak terbuka. Jatuh. Kemudian orang ini berkata, kenapa ikan ini? Bagus sekali warnanya. Tetapi matanya seperti orang tidur. Pemilik dari usaha ikan arwana ini berkata, waduh Pak, ikan ini sulit lakunya. Warnanya bagus, tetapi matanya, kelopak matanya itu turun. Tidak mungkin ada yang beli. Lantas orang ini berkata, Pak, kira-kira kelopak mata dari ikan ini bisa normal atau tidak? Oh bisa Pak. Caranya bagaimana? Kami akan memindahkan ikan ini kepada satu tempat yang gelap. Dan di atas dari tempat yang gelap itu ada satu titik cahaya. Orang ini berkata, tujuannya apa? Di tempat yang gelap hanya satu titik cahaya. Kemudian orang ini berkata, ketika dia ada di tempat yang gelap, ikan itu ada di tempat gelap. Maka dia akan melihat kepada satu titik cahaya yang ada di atasnya. Dia akan berusaha melihat, oh ada titik cahaya. Maka dia akan berusaha mulai melihat terus. Akhirnya kelopak matanya bisa normal kembali. Bapak Ibu, mari kita tarik arti rohani dari kisah ini. Untuk kita mau melihat, untuk kita mau di depan kita ketika kita menghadapi pergumulan. Mari hanya pandang, fokus kita hanya ke atas. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada kepada yang lain. Banyak tawaran. Tapi kembali, kita hanya fokus kepada Tuhan. Hanya fokus kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, mari kita hanya datang kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita meresponi akan tema ini? Yesus sumber pertolongan kita. Yang ketiga, percaya dan lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Percaya dan lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ketika Ibu Yesus tahu bahwa anggur habis. Ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang orang itu katakan, kerjakan. Ayat selanjutnya dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui,
ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, kepadanya setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi dengarkan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, mujizat dinyatakan. Yang Tuhan mau, dengarkan, percaya, dan lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau seandainya pelayan-pelayan itu ketika disuruh Tuhan, kerjakan. Tapi mereka berkata, siapa kamu? Mereka tidak mau ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mujizat tidak terjadi. Mungkin ada di antara kita berkata, Pak, penyakit saya tidak kunjung sembuh. Pergumulan saya tidak kunjung selesai. Tetapi saya mau katakan saudara, Bapak Ibu, tetaplah percaya. Tetaplah setia. Walaupun pergumulanmu belum terjawab. Walaupun engkau belum kunjung sembuh. Tetaplah membangun mesbah doa. Tetaplah membaca firman Tuhan. Dan tetaplah taat kepada Tuhan. Saya mau katakan saudara, untuk kita mau taat kepada Tuhan, dibutuhkan penundukan diri. Untuk kita mau taat kepada Tuhan, memerlukan penundukan diri. Memerlukan penyerahan total. Walaupun doa kita belum terjawab. Seorang hamba Tuhan berkata, iman yang besar mampu memindahkan gunung. Ketika barangkali kita mendengar ini, amin puji Tuhan, amin puji Tuhan. Mungkin ada yang berkata, mari tepuk tangan untuk Tuhan. Dikatakan, iman yang besar mampu memindahkan gunung. Tetapi, dengarkan ini. Tetapi iman yang benar, yaitu ketika kita mampu tetap percaya. Walaupun gunungnya tidak pindah. Sekali lagi saya katakan. Iman yang besar mampu memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar. Dengarkan ini saudara. Tetapi iman yang benar, yaitu ketika kita mampu tetap percaya. Walaupun gunungnya tidak pindah saudara. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kesembuhan belum terjadi. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun apa, pergumulan itu tidak selesai saudara. Tetaplah percaya. Walaupun penyakit kita belum kunjung sembuh. Tetaplah percaya, tetaplah taat. Walaupun kita sedang mengalami pergumulan itu. Karena kita percaya ada waktu Tuhan. Kita percaya ada kehendak Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti sebuah lagu, Kak. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjuna, aku tak lihat. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Bapak Ibu, saat ini kita mau mendengarkan satu kesaksian. Bagaimana seorang pemuda mengalami pengalaman bersama Tuhan. Saya percaya kesaksian ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pasti ada mujizat terjadi. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyaksikan berkat mukjizat Tuhan dalam kehidupan saya beberapa bulan terakhir ini.
tepatnya pada bulan Agustus tahun 2020. Pada tanggal 9 Agustus 2020, saya merayakan ulang tahun saya dengan penuh sukacita bersama orang-orang yang saya kasihi. Seminggu setelahnya, saya dijadwalkan untuk tes swab dari kantor saya. Dan di situ saya merasa cemas, merasa takut, merasa bahwa sepertinya saya tidak sanggup untuk melaksanakan swab tersebut. Karena rasa takut yang berlebihan tersebut, saya akhirnya menjadi jatuh sakit, demam sampai 39 derajat. Akhirnya saya baru bisa melaksanakan swab seminggu setelah saya masuk ke kantor, masuk kerja. Dan pada hari Jumat, saat itu tanggal 20 Agustus 2020, hari libur. Dan saat itu saya sudah bersiap-siap untuk liburan, untuk jalan-jalan jam 11 siang. Tepat sebelum saya menyalakan motor, saya mendapatkan telepon dari atasan saya dan menginfokan bahwa hasil swab saya dinyatakan positif dengan CT value saya 6. 6 itu adalah angka yang sangat rendah dan angka yang sangat menularkan bagi orang-orang sekitar. Oleh karena itu, saya diharuskan untuk menjalankan rawat inap isolasi di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, saya berpikir bahwa mungkin saya akan mendapatkan kamar yang penuh dengan orang-orang lain. Karena saat itu saya diinfokan bahwa saya semuanya itu adalah ditanggung oleh rumah sakit. Tapi puji Tuhan, berkat Tuhan selalu ada. Saya ditempatkan di kamar VIP. Di situ saya sambil berpikir di dalam kamar bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Apabila atasan saya menelpon sedikit saja telat, saya mungkin sudah bersama orang lain yang mungkin saya akan menularkan orang banyak. Di situ saya berpikir bahwa Tuhan, bahwa waktumu selalu tepat itu memang benar adanya. Di situ saya menjalankan semua perawatan, saya semua meminum semua obat yang dikasih, menjalankan semua anjuran dokter. Dan di situ saya berpikir bahwa mungkin saya dirawat ini hanya sekitar seminggu atau maksimal 14 hari sesuai instruksi pemerintah mengenai COVID. Tapi setelah lewat 14 hari, saya tak kunjung mendapatkan hasil yang negatif. Bahkan hasil swab positif saya itu angka CT value-nya tidak naik secara signifikan. 14 hari saya baru mendapatkan CT value sekitar 18. Sebulan berlalu, saya masih positif. Di situ mulai muncul kekhawatiran, mulai muncul rasa takut. Apalagi saya bertanya kepada dokter saya, "Dok, apakah ada pasien lain yang seperti saya?" Dokter bilang tidak ada. Pasien lain yang tidak ada gejala seperti Anda, biasanya paling lama itu hanya 14 hari. Di situ saya mulai khawatir, mulai bimbang, mulai ada rasa takut. Di saat ada rasa takut tersebut, Tuhan mengirim pertolongan. Di situ saya ditelepon oleh Pendeta Daniel selaku koordinator youth dan hamba-hamba Tuhan dari gereja, mendoakan saya setiap hari, menguatkan saya, dan di situ rasa takut itu mulai perlahan-lahan sirna. Di situ saya dikuatkan kembali. Sebulan berlalu, 1,5 bulan berlalu, dan tepatnya di 2 bulan, di tanggal 20 Oktober 2020, saya diswab. Dan puji Tuhan, 2 kali swab saat itu, tepatnya hari Kamis dan Jumat, dua-duanya tersebut langsung dinyatakan negatif. Padahal seminggu sebelum saya dinyatakan negatif, di situ hasil CT value saya masih 28, masih jauh dari 40 dari batas. Dan teman-teman, Bapak Ibu, di sini saya mau menyaksikan bahwa Tuhan itu benar adanya. Dan semua obat-obatan dokter, semua anjuran dokter, kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, semuanya itu hanyalah sia-sia. Apabila Tuhan yang berkehendak, semuanya pasti terjadi. Di sini saya mengajak, yuk mari sama-sama kita kembali fokus kepada Tuhan, kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Tuhan dan semua pasti ada rancangan indah di balik semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kesaksian. Ketika saya pertama juga mendengar itu, ketika dia masuk di rumah sakit. Dan akhirnya dia berkata, 2 bulan penantian yang panjang. Tetapi kembali
dia tetap mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia mau tetap taat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga hal ini yang harus kita lakukan. Sehingga kita berkata, Yesus sumber kehidupanku, Yesus sumber pertolonganku. Undang dia. Dan ketika saudara menghadapi masalah pergumulan, mari berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya. Dan yang ketiga saudara, percaya dan lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berbicara kepada hamba-Mu secara pribadi. Firman-Mu berbicara kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam ibadah ini Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk kami senantiasa berkata, Yesus adalah sumber pertolongan kami Tuhan. Sehingga kami mau mengundang Tuhan diam dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Tinggal dalam kehidupan kami selama-lamanya. Dan kami mau memohon pertolongan hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Dan biarlah kami mau tetap percaya dan lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Apapun yang saat ini sedang dihadapi Tuhan. Tuhan mampukan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mampukan juga pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden kami. Semua para menteri, pemerintah Tuhan. Sampai tingkat RT Tuhan. Tuhan memberkati Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur pada hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah. Dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang dapat menguatkan kita dalam sisa hidup ini. Kiranya firman yang telah kita terima pada siang hari ini dapat menambah iman kita dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Puji Tuhan, atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Wahyudi Timothy Sumolang, Gembala Jemaat GGP Eklesia Kristi, yang telah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pelayanan, keluarga, diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Berikutnya, Warta Jemaat Minggu tanggal 31 Januari 2021. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, persembahan persepuluhan, dan pembangunan, dapat melalui transfer rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat Tuhan juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas. Dan memberikan tambahan keterangan angka 19 di belakang nominal tersebut. Bapak Ibu dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan kepada jemaat dengan menginformasikan kepada Ketua Gugus Tugas COVID GGP Eklesia Kristi, Bapak Weli Filipus, atau menginformasikan melalui grup WA GGP Eklesia Kristi. Selanjutnya, ibadah komisi sekolah minggu setiap hari Minggu diadakan pada pukul 11.
dan akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Dan diadakan melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah Komisi Youth setiap hari Minggu pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Wakil Gembala Pendeta Edi Korompis. Bagi anggota youth dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah Komisi Remaja setiap hari Minggu pukul 18.00 akan dilayani oleh Ibu Paula Febriana Pelengkahu. Bagi anggota remaja dimohon untuk dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Wanita hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, pukul 13 akan dilayani oleh Pendeta Yoli Topa. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Pria hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 18.30 atau setengah 7 malam akan dilayani oleh Bapak Weli Filipus. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah persekutuan doa umum hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Suryadi Tanu Wijaya. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah raya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 9 pagi dan disertai dengan perjamuan kudus akan dilayani oleh Wakil Gembala Pendeta Edi Korompis. Jemaat Tuhan dapat mempersiapkan diri untuk kita boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan jemaat Tuhan akan menerima perjamuan kudus dan pada mulai hari besok akan dibagikan kepada seluruh anggota jemaat dan roti dan anggur telah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Selanjutnya, pembinaan untuk warga jemaat GGP Eklesia Kristi akan dimulai pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 7 malam sampai pukul 8. Akan diadakan melalui via Zoom dan dilayani oleh para hamba Tuhan. Dimohon kepada seluruh jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti pembinaan warga jemaat tersebut. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan salam sehat untuk semuanya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Mari jadikan Dia yang terutama di dalam hidup kita. Haleluya.
kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan memimpin, menyertai ketika kami memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kami. Engkau yang adalah utama di dalam kehidupan kami. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, Yesus baik. Yesus yang memampukan kami. Sehingga kami kuat karena Tuhan. Kami mampu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menjadikanmu sebagai saksi Kristus, akan menyertai dan memampukan pribadimu, akan menyertai dan memampukan rumah tanggamu, akan menyertai dan memampukan usaha, pekerjaan, pelayananmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih.